Nggih. Next. Nggih, untuk formasi P3K tahun 2024 ini kemarin sudah kami sampaikan nggih Bapak Ibu. Jadi nakes itu ada 7 formasi yang terdiri dari kualifikasi pendidikan D3 itu ada 5 orang. Kemudian untuk yang pendidikan sarjana ataupun D4 itu ada 2 orang. Kemudian untuk formasi guru itu ada 87 formasi. Dan tentunya ini mempersyaratkan sarjana atau S1 sesuai surat edaran Dirjen GTK. Nanti bisa dilihat masing-masing karena itu kualdiknya ada banyak sekali. Silahkan nanti dicari yang paling linier atau relevan. Itu silahkan didaftar. Kemudian yang berikutnya untuk formasi teknis. Untuk formasi teknis ini yang paling banyak. Ada 432 formasi, meskipun paling banyak, tapi memang ini belum bisa memenuhi semua non-ASN yang ada, Bapak Ibu. Jadi perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu, non-ASN di pemerintah Kota Surakarta ini jumlahnya sekitar 4.000 lebih. 4.000 lebih, yang masuk database itu ada 3.000 lebih, dan yang tidak masuk database atau non database itu ada 1.000-an. Tentunya jumlah 432 atau 526 keseluruhan ini hanya sebagian kecil, hanya 1/8-nya mungkin dari jumlah total non ASN. Jadi memang mohon maaf kami tidak bisa mengakomodir seluruhnya, tapi kami berupaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu non-ASN untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi nanti silakan berjuang sendiri-sendiri dengan masing-masing formasi jabatan yang dipilih untuk bisa mendapatkan peringkat tertinggi. Jadi memang disampaikan di seleksi P3K ini tidak ada yang namanya passing grade, tapi adanya peringkat tertinggi dari urutan kelulusan. Untuk teknis sendiri dari 432 formasi, ini ada formasi yang mempersyaratkan SMA sebanyak 203 formasi. Kemudian ada dari D2 itu 2 formasi. Kemudian dari D3 itu 117 formasi. Kemudian untuk yang S1 atau D4 itu ada 110 formasi. Jadi menurut kami ini sudah termasuk banyak dan bisa mengakomodir sebagian besar dari pendidikan non ASN yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Gitu nggih. Lanjut. Jadi untuk P3K 2024 ini sesuai ketentuan Menpan diperuntukkan bagi beberapa kriteria pelamar. Yang pertama ada yang namanya pelamar prioritas. Tapi ini untuk khususnya untuk di Kota Surakarta ini berlaku untuk guru. Jadi artinya kalau yang teknis kesehatan ini tidak ada pelamar prioritas. Nah, nanti untuk yang teknis dan kesehatan urutan tertingginya itu ada di poin B, X THK 2 atau X tenaga honorer kategori 2. Yang ini mungkin masih ada di beberapa OPD, hanya saja kami tidak bisa menghitung secara pasti berapa jumlahnya, siapa saja, ada di mana saja, dan mereka memiliki pendidikan apa. Mungkin yang lebih tahu ini malah teman-teman umpeknya masing-masing. Mungkin masing-masing umpek ini bisa tahu di OPD-nya itu masih ada sisa K2-nya berapa. Karena yang kita tahu non ASN di pemerintah Kota Surakarta ini semuanya sudah melebur menjadi TKPK. Jadi sudah tidak ada lagi kategori K2 yang tercatat, tapi data mereka, registrasi mereka itu masih tercatat di database-nya BKN.
Ya, makanya kami juga kadang baru ketahuan ketika sudah lulus nggih, seperti tahun kemarin kok ada yang lulus ini padahal nilainya nggak tertinggi gitu nggih. Ternyata itu adalah K2 yang memang dari sisi registernya mungkin dari NIK-nya itu sudah tercatat di database-nya BKN. Nggih. Kemudian lanjut di urutan berikutnya itu ada non ASN database dan tentunya ini bagi yang masih bekerja nggih. Jadi kalau ada mungkin ketika pendataan tahun 2022 kemarin masuk database tapi dia sudah tidak aktif, sudah resign, tentunya ini tidak berlaku bagi mereka. Artinya kesempatan mendaftar seleksi P3K ini sudah gugur karena mereka sudah tidak aktif. Karena di podcast kemarin ada ya yang menanyakan, saya sudah keluar tahun sekian, bisa enggak kalau mau ikut seleksi? Ini dengan jelas-jelas kita jawab tidak bisa. Karena syaratnya itu selain masuk database juga harus masih aktif. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, urutan selanjutnya itu ada non ASN aktif bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Dan terakhir itu juga termasuk lulusan PPG khusus bagi P3K guru. Oke, lanjut. Nah ini mungkin kenapa kok sampai sekarang belum pada mendaftar ya teman-teman. Jadi saya kasih penjelasan sedikit. Untuk di seleksi P3K ini berbeda dengan seleksi CPNS. Kalau di CPNS kita bebas memilih ya. Kita bebas memilih dalam artian ketika ada persyaratan atau formasi yang mempersyaratkan pendidikan yang sama dengan pendidikan atau ijazah yang kita miliki dan itu ada lebih dari satu, kita bisa memilih mana yang paling banyak peluangnya atau yang paling besar kesempatannya mungkin dari jumlah formasi yang dibuka barangkali ya. Nah kalau untuk di seleksi P3K saran saya ini konsep berpikirnya dibalik. Saya khawatirnya kalau berpikirnya mencari kesempatan lebih besar, nanti khawatirnya jangankan ikut seleksi kompetensi, di seleksi administrasi saja sudah gagal. Karena apa? Karena kalau di seleksi P3K itu tidak hanya kesesuaian ataupun ketepatan untuk kualifikasi pendidikan, tapi harus ada relevansi pengalaman. Jadi saran saya, langkah-langkahnya teman-teman non ASN sebelum menyiapkan dokumen, jadi ini saya bicara dulu sebelum ke dokumen nggih. Sebelum menyiapkan dokumen persyaratan harus sudah memutuskan dulu itu nanti mau mendaftar di mana. Dan diyakini kalau mendaftar ke jabatan itu dari sisi administrasinya nanti bisa terpenuhi. Ya, yang pertama langkah-langkah yang harus dilakukan, teman-teman itu harus cek dulu status pendataan BKN. Kemarin kami sudah menyampaikan ya link untuk mengetahui status pendataannya BKN. Untuk mengetahui statusnya teman-teman ini masuk kategori database atau tidak. Sudah kita infokan ya sebelumnya ya. Ya, jadi karena ternyata banyak teman-teman ini yang mungkin lupa ketika tahun 2022 akhir itu sudah kita data dan bahkan sebenarnya mereka sendiri juga sudah melengkapi unggahan dokumen untuk persyaratan pendataan non ASN. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan lagi terkait uji publik pendataan. Dan ini kami dapat informasi juga. Ternyata ada beberapa, mudah-mudahan itu tidak terjadi di kota Surakarta ya, karena saya sampai sekarang saya belum dapat laporan yang menyatakan kemarin sudah terdata kok sekarang sudah statusnya menjadi tidak terdata. Jadi memang info yang kami dapat dari Panselnas dalam hal ini BKN, karena pendataan BKN itu melalui aplikasinya BKN ya Bapak Ibu, bukan aplikasi kami. Itu mereka setelah kita melakukan pendataan di akhir tahun 2022, mereka melakukan verifikasi dan validasi. Jadi memang dimungkinkan ada perubahan status pendataan database-nya. Nah jadi untuk itu kami minta Bapak Ibu memastikan dulu sebelum mendaftar, memastikan Bapak Ibu ini masuk
database atau tidak. Nah, gimana cara mengeceknya? Nggih, bisa di slide pendataan, Mas. Ya, ini nanti teman-teman bisa melakukan cek dengan memasukkan NIK. Ya, ini sudah ada ya untuk linknya. Kemarin juga beberapa waktu lalu sebelum kami buka seleksi ini sudah kami bagikan melalui umpeknya masing-masing. Sudah di-share ya harusnya ya. Sudah nggih. Nah, jadi dari sini nanti teman-teman bisa mengetahui apakah masuk database atau tidak. Nah, kalau masuk database seperti apa? Nah, itu nanti ada keterangannya. Anda terdata sebagai pegawai non ASN dalam panggalan data BKN. Oke, mungkin bisa ditunjukkan di slide yang untuk berikutnya. Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu itu mesti terdata. Ya, kemudian kalau misalnya sudah tidak terdata atau memang sejak awal itu tidak masuk pendataan, kalau Bapak Ibu misalnya pengen nyoba masukkan NIK, itu akan muncul hasil data tidak ditemukan. Nah, artinya yang seperti ini adalah Bapak Ibu tidak masuk database. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui terhadap status, dari situ nanti Bapak Ibu bisa melihat periode pendaftaran. Jadi sesuai pengumuman kami, untuk seleksi P3K ini ada 2 periode pendaftaran. Kalau kita bicaranya tahap 1, tahap 2 gitu nggih. Nah, untuk yang tahap 1 ini yang bisa mendaftar itu hanya non ASN yang masuk database. Non ASN masuk database termasuk di dalamnya honorer K2, termasuk juga pelamar prioritas untuk yang guru. Nah, jadi kalau ada yang mungkin belum masuk database atau tidak masuk database, itu bisanya nanti mendaftar di periode kedua. Bisa ditayangkan, Mas, untuk jadwalnya? Ya, ini untuk tahap 1, ya ini yang ada pelamar A, B, C tadi ya. Jadi untuk pendaftaran seleksinya tanggal 4 sampai dengan 20 Oktober. Nih, jadi karena ini sudah tanggal 9 nggih, Mas. Sudah tanggal 9 artinya punya waktu hanya sekitar 11 hari lagi nggih. Jadi harapannya nanti setelah dari sini bisa langsung dipersiapkan dokumennya, segera melakukan pendaftaran. Saran kami jangan tunggu di akhir. Kalau semuanya menunggu di akhir, karena aplikasi ini digunakan oleh seluruh Indonesia. Biasanya kalau sudah terlalu banyak dalam waktu bersamaan itu biasanya down aplikasinya, akhirnya Bapak Ibu nanti tidak berhasil melakukan pendaftaran. Oke, jadi saran kami sebaiknya melakukan pendaftaran di waktu yang sudah ditentukan dan jangan di akhir-akhir. Itu nggih. Nah, untuk yang pelamar tidak masuk database, kami sarankan untuk menunggu sampai dengan tiba waktunya. Jadi untuk yang di luar database, ini sesuai dari Panselnas, dari BKN, jadwalnya itu untuk pendaftarannya nanti baru dibuka di 17 November. Dan nanti ini agak panjang sampai akhir tahun ini masa pendaftarannya nggih. Nah, terkait nanti apakah ada update info terbaru, kebijakan terbaru yang untuk seleksi P3K tahap 2, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Tapi selama tidak ada perubahan apapun, otomatis berlaku ketentuan yang sudah kami sampaikan di dalam pengumuman yang sudah kami sampaikan. Ya, jadi pengumuman itu berlaku juga untuk seleksi P3K yang di tahap 2. Selama tidak ada perubahan gitu nggih. Jadi jangan ditanya lagi kok pengumumannya kok belum keluar, kan sudah keluar sebelumnya. Itu ya. Jadi itu tetap menjadi pedoman, kalaupun nanti ada perubahan akan kami sampaikan. Nggih. Lanjut tahap berikutnya setelah Bapak Ibu mengecek periodenya, kemudian Bapak Ibu bisa mengecek terhadap jabatan apa saja yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan yang sama, yang linear dengan yang Bapak Ibu miliki. Ya, itu jadi kemarin di pengumuman kami, itu kalau misalnya dibuka lewat laptop, komputer itu di control find itu bisa. Jadi misalnya punya pendidikan S1 ekonomi gitu ya.
Nah, itu di control find nanti akan muncul beberapa nama jabatan, nanti silakan direkap dulu. Direkap dulu nama jabatan yang mempersyaratkan S1 ekonomi. Nah, kemudian nanti dicari masing-masing formasi ini itu uraian tugasnya apa saja. Karena Bapak Ibu kan mau tahu ya relevansinya bagaimana, mana yang dikategorikan relevan dengan jabatan dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu nanti silahkan dicari. Nah, untuk mencari uraian tugas masing-masing jabatan, sebenarnya di seluruh jabatan itu sudah ada. Kami sertakan uraian kegiatan, apa istilahnya tuh, kalau kita bilangnya kegiatan, Jadi, kalau misalnya mau lebih komplit lagi, Bapak Ibu bisa googling sendiri khusus untuk jabatan fungsional tertentu. Itu masing-masing jabatan itu ada permenpan. Tapi saya tidak hafal itu jabatannya nomornya berapa saja ya terhadap permenpan itu, tapi ada. Kalau itu jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu itu jabatan fungsional yang menyebutkan misalnya pemula, terampil, ahli pertama. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti jabatan fungsional tertentu. Nah, itu nanti bisa dicek. Dicari, di googling permenpan terhadap jabatan tersebut. Nah, kalau jabatannya fungsional umum, itu nanti bisa dilihat di keputusan Menpan nomor 11 tahun 2024 ya. Jadi Kep Menpan nomor 11 tahun 2024 itu bisa lihat nanti pekerjaan dari jabatan ini apa sih. Cuma kalau untuk JFU dia memang tidak detail seperti di JFT ya Bapak Ibu. Nah, jadi makanya sebenarnya kalau untuk relevansi pengalaman tugas JFO itu agak lebih luas, agak lebih global. Tapi kalau untuk JFT itu dia sudah sangat spesifik. Nah, nanti setelah Bapak Ibu lihat uraian tugasnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat atau menyandingkan dengan yang Bapak Ibu kerjakan selama ini. Untuk relevansi ini memang kita tidak bisa mengutip secara keseluruhan relevansi ini. Karena kalau kita melihat secara keseluruhan, saya khawatirnya banyak formasi yang kosong karena banyak yang tidak sesuai. Nah, jadi relevansi ini nanti kita bisa melihat sebagian kecil dari pekerjaan jabatan yang dilamar itu sudah dikerjakan, selama ini juga dikerjakan oleh Bapak Ibu, itu sudah kita anggap relevan. Jadi jangan buru-buru memutuskan untuk downgrade, dicoba dicek dulu. Karena ini ketika kemarin kita sampaikan downgrade, kok semuanya langsung mikirnya downgrade. Nah, ini kalau downgrade semua terus yang daftar yang di sarjana siapa? Jadi dan perlu Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu memilih atau memutuskan downgrade, itu tidak ada kesempatan penyesuaian ijazah. Ini berbeda dengan CPNS. Jadi kalau seleksi P3K atau kalau P3K, ini ketika mereka diangkat dengan sebuah jabatan, dengan sebuah golongan. Kalau di P3K itu kan golongannya golongan Romawi 5, 6, 7. Kalau di CPNS kan ada 3A, 3B, 2A, 2B gitu nggih. Nah, kalau di CPNS mungkin punya kesempatan izin belajar, kuku gelar, keterangan pendidikan atau apapun namanya itu untuk penyesuaian ijazah. Kalau di P3K tidak. Jadi artinya sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk downgrade, coba diperhatikan dulu baik-baik dari pengalamannya, dari kualifikasi pendidikan, dari yang sudah kita buka formasinya. Kalau masih ada yang memungkinkan, masih bisa maksimal penggunaan ijazah terakhir, kenapa harus downgrade? Gitu nggih. Jadi jangan buru-buru memutuskan downgrade. Downgrade itu kalau memang sama sekali tidak ada pendidikan yang dibuka atau sama sekali tidak ada relevansi dari jabatan apapun. Gitu nggih. Itu baru boleh. Atau baru bisa. Memang semua itu kembali ke pilihannya Bapak Ibu. Tapi saran kami jangan buru-buru memutuskan untuk downgrade. Terhadap relevansi ini juga
kami tidak mengunci dari jabatan yang Bapak Ibu duduki saat ini. Ini khususnya untuk non ASN, nggih. Jadi relevansi ini bukan berarti jabatannya itu harus sama persis dengan yang jabatan dilamar. Paling tidak sudah ada relevansinya 1, 2, 3 pekerjaan dari jabatan yang dilamar, itu sudah bisa kami kategorikan relevan. Sebagai contoh, kemarin ada yang bertanya ke kami, karena mau downgrade ya, kami tanyakan, kok downgrade kenapa? Sarjananya apa? Katanya S1 ekonomi. Saya tidak hafal, saya coba cek lagi. Ternyata S1 ekonomi itu ada banyak jabatan yang mempersyaratkan S1 ekonomi. Nah, saya tanya lagi, selama ini pekerjaannya apa? Mungkin selama ini menduduki jabatan itu pengadministrasi perkantoran misalnya. Nah, jadi pekerjaannya ya pengadministrasi perkantoran. Ya saya tanya lagi, hanya pengadministrasi perkantoran saja? Hanya berurusan dengan urusan administrasi perkantoran? Jawabannya iya. Saya coba cek, untuk S1 ekonomi itu ada jabatan arsiparis ahli pertama. Ada jabatan perencana ahli pertama. Nah, kalau misalnya mau memilih jabatan arsiparis ahli pertama, kalau dia punya sarjana ekonomi, mungkin menduduki jabatan pengadministrasi perkantoran, saya tanya lagi, pernah nggak dalam melaksanakan pekerjaan ini melakukan pendokumentasian surat menyuratnya? Pernah nggak melakukan pengarsipan dokumen surat menyurat yang dilakukan dalam pengadministrasi perkantoran? Kalau misalnya pernah, itu sudah bagian dari pekerjaan arsiparis. Memang tidak pekerjaan komplit ya dari arsiparis, tapi itu bersinggungan. Nah, artinya ada relevansi di sana. Kalau misalnya ada, berarti itu bisa dituang di dalam surat pengalaman kerjanya, dan itu bisa kita kategorikan relevan. Atau kalau mau memilih jabatan perencana, nah, untuk perencana ahli pertama, memang kalau kita bicara konteks pekerjaan atau uraian tugas perencana ini tingkatnya istilahnya besar, perencana untuk pembangunan kota gitu ya. Tapi kebanyakan ataupun di pemerintah kota kita, jabatan perencana ini biasanya ditempatkan di sekretariat, di urusan PEP. Nah, saya tanya, pernah nggak membuat KAK, menyusun RKA, membuat semacam perencanaan kegiatan di OPD tersebut? Dan ini kalau untuk jabatan perencana ini, itu tidak harus teman-teman non-ASN yang bekerja di PEP, tidak harus. Karena saya meyakini beberapa teman-teman yang bekerja di bidang, bisa saja itu diberikan tugas oleh pimpinannya untuk menyusun RKA, membuat KAK. Kalau ada, itu sudah termasuk bagian dari pekerjaan perencana. Itu sudah kita anggap relevan. Nah, saya tanya seperti itu, oh iya kita memang ada bikin RKA, ya sudah, kenapa harus downgrade? Nah, yang seperti itu dituang di dalam uraian tugas dari pengalaman kerja. Kalau memang itu benar-benar dikerjakan, saya yakin pimpinan yang menandatangani tidak akan ragu. Karena memang di sini kita sudah ketatkan ya untuk SPTJM. Jadi artinya memang pekerjaan itu benar-benar dikerjakan oleh Bapak Ibu. Bukan mengada-ngada, bukan memanipulasi. Nah, jadi kita tidak mau juga ada manipulasi, ada hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak ada diada-adakan. Nah, itu sebenarnya yang kita hindari. Tapi kalau memang benar ada dikerjakan, kenapa tidak itu dituangkan dalam pengalaman kerjanya? Termasuk dengan jabatan-jabatan yang lain. Nah, jadi tidak harus sama persis seperti dengan jabatan yang dilamar. Karena ini kan sepertinya kekhawatiran teman-teman itu ya. Lah ini nggak relevan. Kita tanya ternyata ada tuh mengerjakan. Oh iya saya memang garapnya itu, ya sudah, ya itu kan berarti relevan gitu. Jadi ini tidak mesti dengan tugas pokok secara keseluruhan. Bisa saja itu mungkin tugas tambahan gitu nggih, di samping tugas pokok yang mungkin dia kerjakan. Tapi intinya dia melaksanakan tugas atau melaksanakan bagian dari tugas sebuah jabatan yang dilamar. Itu sudah bisa kita kategorikan relevan. Kalau saya harus mencari yang sama persis,
yang tadi saya sampaikan. Saya yakin tidak ada yang sama persis. Akhirnya semuanya tidak bisa mendaftar. Kemudian kalau sudah memutuskan terhadap jabatan apa yang dipilih karena diyakini itu sudah benar-benar relevan, dibuktikan dengan suratnya, kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen persyaratan lainnya. Sebisa mungkin sebelum menyiapkan dokumen, Bapak Ibu sudah mantap dulu terhadap sebuah jabatan, sebuah unit penempatan, dan harus diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk jabatan ini, untuk kualifikasi pendidikannya, ada perbedaan untuk beberapa unit penempatan. Jadi nanti Bapak Ibu harus memilih unit penempatan yang memang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya tadi saya bilang, misalnya S1 ekonomi arsiparis gitu ya. Misalnya arsiparis itu adanya di Arpus sama di misalnya di OPD yang lain, BKPSDM misalnya. Kalau di BKPSDM itu tidak mempersyaratkan S1 ekonomi, ya jangan daftar arsiparis di BKPSDM, tetap nanti akan tidak lolos. Jangan dengan alasan saya nggak suka kerja di Arpus, saya maunya kerjanya di BKPSDM. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menentukan pilihan formasi jabatan, cari saja yang Bapak Ibu yakin nanti dari sisi seleksi administrasi itu terpenuhi. Kalau berdasarkan keinginan, saya khawatirnya keinginan Bapak Ibu itu nggak masuk nanti. Karena kemarin ada tuh yang konsultasi juga ke kami, saya mau downgrade. Oh boleh. Kok downgrade, kenapa? Tidak ada kesesuaian pendidikan. Kalau memang sama sekali tidak ada kesesuaian pendidikan maupun relevansinya, oke. Mau downgrade-nya ke formasi apa? Yang di Satpol yang banyak formasinya. Lah pekerjaannya apa? Lah disebutkan, lah itu kan nggak ada relevansinya. Nah, sekarang kalau berpikir yang banyak formasi tapi nggak ada relevansi, percuma. Jadi jangan dulu bicara banyak formasi kalau nggak relevan. Pastiin dulu relevansinya baik pengalaman maupun pendidikannya. Gitu nggih. Jadi kunci utamanya sebenarnya itu aja. Kalau pilihannya banyak, relevannya mungkin ada TKPK atau non ASN, dia mengerjakan semua urusan mulai dari PEP segala macam, mungkin dia bisa memilih karena semua pekerjaan dia pernah mengerjakan gitu ya. Nah, mungkin yang seperti itu dia bebas memilih mana kesempatan yang paling besar. Karena dia meyakini dia mengerjakan semua gitu ya, serabutan semua dikerjakan, boleh. Nah, tapi kalau tidak, khawatirnya nanti tidak bisa ikut seleksi kompetensi karena sudah gagal di seleksi administrasi. Sekarang fokusnya Bapak Ibu gimana caranya bisa lulus di seleksi administrasi dulu. Jadi kami di Panselda, Panitia Seleksi Daerah, kami berkewajiban melakukan verifikasi validasi terhadap dokumen yang diunggah oleh pelamar dan itu harus sesuai ketentuan. Lah ketentuannya apa? Yang tadi saya sampaikan. Gitu nggih. Lanjut. Kemudian kalau sudah yakin dengan formasi jabatan yang dipilih, baru bisa melakukan pendaftaran melalui SSC ASN. Kalau mungkin Bapak Ibu yang belum buat akun, saran kami bisa segera membuat akun. Karena kalau membuat akun itu tidak harus langsung mendaftar, nggih. Jadi buat akun dulu. Dan ini kemarin banyak banget yang nanya, ini ternyata pas ketik keliru. Waduh. Kami itu aplikasi SSCSN ini bukan punya kami ya Bapak Ibu. Kami nggak bisa ngapa-ngapain terhadap kekeliruannya Bapak Ibu. Kami sarankan ketika menginput data apapun itu harus dengan kehati-hatian, jangan kemerungsung. Termasuk nanti ketika melakukan unggah dokumen. Tidak sedikit itu pelamar, kita bicara CPNS ya, yang kemarin CPNS itu keliru dalam mengunggah dokumen, itu menjadi tidak lolos. Mereka menyanggah alasannya sepele, saya salah tarik file. Nah itu sepele banget, tapi artinya dia sudah habis kesempatannya karena tidak ada kesempatan kembali untuk mengunggah ulang. Nah termasuk dengan pengisian data-data.
data-data Bapak Ibu ini nanti ketika Bapak Ibu lolos sampai di tahap akhir itu akan digunakan sebagai dasar untuk penginputan di SK pengangkatan atau di kontrak P3K-nya. Nah, karena kami banyak juga seringkali itu revisi, yang revisi itu enggak sedikit Bapak Ibu, bisa sampai 100-an. Nah, seakan-akan revisi itu keliru kami ya, yang menyetak SK tuh, iki BKD piye toh kok sampai 100-an orang yang keliru. Padahal itu data itu kan bersumber dari sistem. Sistem itu dari inputannya Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi tolong hati-hati ketika menginput, dan setahu kami di aplikasi SSCASN itu sebelum kita menyelesaikan pengisian itu ada resume. Ada ditanyakan 2 kali, apakah benar, apakah sudah sesuai. Nah, jadi kalau memang mesti ada pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu harus memang benar-benar mengecek kembali isian datanya, unggahan dokumennya. Kalau perlu dibuka lagi, benar nggak ini? Karena kemarin ada juga yang unggah dokumennya itu mungkin kecil banget. Sudah kita perbesar sampai 500 kali itu masih tetap nggak terlihat. Nah, seperti itu kan panitia tidak bisa memverifikasi ya, otomatis nanti jadi tidak lolos juga. Nah, jadi yang seperti itu mohon jadi perhatian, kesannya sepele tapi itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, kita lanjut di dokumen persyaratan ya Bapak Ibu. Oke, masuk ke materi. Kita masuk di persyaratan kualifikasi pendidikan. Ya, jadi Bapak Ibu wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan lampiran pengumuman seleksi P3K. Nah, ini untuk persyaratannya, untuk pengalaman kerja memang kita sampaikan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran sekurang-kurangnya 2 tahun. Dibuktikan dengan SPTJM pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja. Kami sampaikan untuk teman-teman yang mengikuti secara daring ya, mungkin untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui chat, bisa nanti bisa yang mau tanya langsung juga, tapi harapannya nanti mulai bertanyanya di akhir setelah penjelasan selesai. Kalau sekarang semua pada nanya, sebenarnya jawabannya nanti akan saya sampaikan, jadi seakan-akan kita nggak menjawab gitu nggih teman-teman yang ikut secara daring. Kita masuk ke persyaratan. Mungkin sebelum ke persyaratan saya sampaikan dulu untuk formasi difabel nggih. Jadi di seleksi P3K ini berbeda dengan seleksi CPNS. Kalau di CPNS itu kita memang wajib mengalokasikan formasi khusus untuk difabel. Untuk seleksi P3K ini tidak ada kewajiban dan bahkan kita tidak bisa memilih formasi khusus. Karena sebenarnya seleksi P3K ini sudah khusus. Khusus itu artinya hanya bisa dilamar oleh non-ASN pemerintah Kota Surakarta. Itu sudah khusus namanya. Nah, untuk yang difabel, kami membuka formasi yang bisa dilamar oleh difabel hanya di 2 formasi, yaitu pengadministrasi perkantoran, yang itu mempersyaratkan adalah pendidikan ijazah SMA sederajat, dan ini berlaku di semua unit penempatan nggih, karena pengadministrasi perkantoran itu ada banyak penempatannya. Jadi teman-teman yang mungkin difabel yang punya ijazah SMA dan relevan dengan jabatan pengadministrasi perkantoran bisa mendaftar di semua unit penempatan pengadministrasi perkantoran. Di semua maksudnya tetap pilih salah satu unit penempatan. Kemudian ada jabatan pustakawan ahli pertama. Ini pendidikannya otomatis sesuai yang dipersyaratkan di lampiran pengumuman. Ini juga kami hitung atau kami buka, kami dengan melihat existing TKPK atau non ASN yang difabel. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman mesti tetap punya kesempatan, hanya saja tidak ada kekhususan. Artinya nanti bersaing dengan teman-teman non ASN lainnya. Beda ya, beda dengan yang di CPNS. Ketika kita buka formasi difabel, otomatis dia bersaing hanya sesama pelamar difabel saja.
Kalau yang untuk diseleksi P3K ini tidak. Jadi silahkan mendaftar, berlaku ketentuan yang sama dengan pelamar lainnya dari non-ASN yang database untuk tahap 1 ini. Lanjut di persyaratan administrasi. Yang pertama itu ada surat lamaran. Itu surat lamaran ini di pengumuman kami sudah menyertakan format dan di web pun kami sudah mengunggah untuk Word-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download, nggak harus ketik ulang, nanti tinggal disesuaikan saja. Disesuaikan saja isiannya, tapi kalau ada kolom-kolom yang harusnya itu hilang, karena Bapak Ibu kan sudah pernah bekerja di Pemkot ya, sudah tahu yang namanya surat menyurat. Jadi kalau ada keterangan ditandatangani bermaterai, ya itu mbok ya dihilangin gitu. Jadi memang benar-benar surat yang berlaku secara umum gitu ya. Karena ketika kita bilang sesuai format, lah itu di copy paste semuanya itu nggak ada yang dihilangkan, lah akan jelek ya tampilannya. Kami menyertakan itu kan sebenarnya untuk informasinya Bapak Ibu. Jadi untuk surat lamaran, kemudian ada surat pernyataan. Kalau mungkin bisa ditampilkan untuk surat lamarannya, Mas. Ya, ini surat lamaran Ini contoh surat lamaran dan sudah kita sampaikan ini ditandatangani dan diberikan materai. Nah, untuk seleksi P3K ini materainya boleh materai elektronik, boleh materai tempel. Nah, monggo silakan yang paling mudah yang mana? Nah, kalau materainya tempel, nanti tanda tangannya harus mengenai materai Karena syarat sah sebuah dokumen itu kalau tanda tangannya menyentuh materai. Tapi kalau elektronik itu memang berdampingan. Jangan sampai juga ketika membubuhkan materai elektronik itu menutupi tanda tangan. Nanti kesannya suratnya tidak ditandatangani. Jadi kalau materai elektronik itu dia berada berjejer, tidak menimpa. Kalau materai tempel itu tanda tangannya mengenai materai, kemudian mengenai suratnya. Nah, itu bermaterai ditanda tangan. Isinya saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Artinya sudah jelas sekali ya. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, usia, alamat lengkap, kemudian alamat yang dapat dihubungi. Kemudian pendidikan ini diisi sesuai ijazah yang Bapak Ibu miliki. Formasi jabatan itu yang tadi jabatan apa yang dilamar. Kemudian unit lokasi penempatannya di mana. Nah ini sebaiknya isian di surat ini sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih di di aplikasinya, di SSCASN-nya. Makanya saya bilang di awal, sebelum menyiapkan dokumen Bapak Ibu sudah menentukan dulu, jangan berubah-berubah. Karena khawatirnya nanti milih di aplikasi itu seperti tadi saya bilang, misalnya arsiparis di Arpus, tapi di suratnya arsiparis di BKPSDM. Lah itu kan nggak nyambung ya. Jadi harusnya pilihan di aplikasi SSCASN dengan dokumennya itu sama, baik jabatan, unit penempatan. Jadi harus sudah mantap dulu nih sebelum masuk ke SSCASN. Kemudian itu tinggal ditandatangani. Dan untuk surat pernyataan, ya ini sudah ada ini juga nama, NIK, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Ini kemarin banyak yang nanya, saya misalnya downgrade milih SMA padahal KTP saya sudah ada gelar. Di sini tulisnya nama sesuai KTP, itu gelarnya dimasukkan atau enggak? Monggo, mau dimasukkan boleh, mau tidak boleh. Yang pasti kalau ada pelamar CASN itu berlaku untuk CPNS maupun P3K, kalau dia menggunakan ijazah SMA itu tidak ada persyaratan gelar ya. Jadi kalaupun sebenarnya pelamar ini sudah memiliki S1, S2, S3 dengan segudang gelar, tapi kalau dia memilih pendaftaran menggunakan ijazah SMA itu tentunya tidak ada gelar yang menempel. Eman-eman ya. Ya makanya yang saya sampaikan sebisa mungkin downgrade itu pilihan terakhir. Sudah kuliah tinggi-tinggi mahal-mahal gelarnya nggak dipakai eman-eman.
Jadi untuk pengisian di sini mau dituliskan gelarnya boleh, mau tidak boleh. Tapi jangan nanti menuntut. Saya sudah ngisi di surat pernyataan udah ada gelar kok saya nggak muncul gelarnya karena daftarnya SMA gitu nggih. Jadi kalau untuk daftar SMA memang tidak ada gelar yang mengikuti. Ya ini untuk sebelum menandatangani surat pernyataan Bapak Ibu harus memahami betul-betul isi surat pernyataan. Nggih. Ini ada 5 poin. Ini memang sudah menjadi ketentuan secara nasional karena ini sudah memang ditetapkan dari kementerian, bukan kami dari panitia seleksi daerah. Ini boleh Bapak Ibu cek dengan seleksi P3K lainnya, ini sama semua isinya. Gitu nggih. Jadi mulai berarti tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, bahkan sebagai pegawai swasta ya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis dan bersedia ditempatkan di unit kerja sesuai penetapan kebutuhan instansi dan tidak mengajukan permohonan mundur. Ini yang paling utama. Jadi sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk mendaftar di seleksi P3K, baik kesehatan, guru maupun teknis, pastikan Bapak Ibu tidak akan mengajukan mundur sebelum 90% masa kontrak. Kalau kita bicara kontrak maksimalnya itu 5 tahun untuk sekali kontrak, artinya tidak boleh mundur sebelum 4,5 tahun bekerja. Kalau Bapak Ibu sudah berencana nih misalnya, saya tahun depan sudah rencana mau menikah, mau ikut suami kemana gitu, sebaiknya jangan daftar. Eman-eman, berilah kesempatan itu untuk teman-teman yang lain memang benar-benar ingin menjadi P3K. Itu saran saya. Karena banyak sekali P3K ini baru dilantik, bahkan yang baru kemarin Juni kami serahkan SK-nya, ini sudah ada yang nanya-nanya mau mundur. Nah, jadi kalau terhadap yang seperti itu kami rugi formasi ya. Nah, karena kami butuh SDM untuk memenuhi kebutuhan masing-masing OPD yang boleh dikatakan saat ini semuanya kekurangan. Nah, kalau memang tidak bersungguh-sungguh untuk jadi P3K untuk paling tidak 5 tahun ke depan, saran kami jangan ikut seleksi. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Akan menjadi miris ketika dia diberikan kesempatan disia-siakan padahal ada teman lain yang sangat-sangat ingin, yang benar-benar sungguh-sungguh pengen jadi P3K. Gitu nggih. Jadi sekali lagi sebelum menandatangani surat pernyataan kami minta Bapak Ibu sudah benar-benar memahami isi dari surat pernyataan ini. Karena ada ini kejadian kita sampaikan, loh kan kemarin sudah tanda tangan surat bermaterai, lah kan itu formalitas. Nah, formalitas dari mana? Ini kan artinya Bapak Ibu ketika menandatangani, menyampaikan surat ini, artinya Bapak Ibu mematuhi ya, artinya bersungguh-sungguh. Dan di sini sudah dibuat. Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya. Dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Surakarta apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tanda tangan ini dan itu bermaterai, itu benar-benar harus dijalankan. Nah, gitu nggih. Ya, selanjutnya selain surat lamaran, surat pernyataan ada KTP. Ya, untuk KTP ini sebisa mungkin scanan itu terbaca ya Bapak Ibu. Kemarin ada yang unggah itu bukan KTP tapi KK. Dan itu ngeblur lagi. Jadi dengan sangat terpaksa itu tidak valid. Kalau dalam sebuah dokumen persyaratan itu ada satu saja yang tidak valid, yang lainnya juga akan menjadi tidak lolos. Ya, jadi ini Bapak Ibu memastikan semua dokumen persyaratan semuanya valid. Nah, kalau misalnya tidak punya KTP atau belum punya KTP elektronik, itu ada yang namanya surat keterangan pengganti ya dari Capil nggih. Nah, dan itu surat itu kan mesti setahu saya itu ada tanggal berlakunya. Jadi kalau misalnya nggak berlaku, silakan diperbaharui. Nih, tapi kalau sudah punya KTP elektronik,
sebisa mungkin diunggah scan yang terlihat jelas. Kalau scan pun sekarang sudah gampang banget nggih Bapak Ibu. Pakai cam scanner itu sudah bisa, nggak harus pakai mesin scan. Yang penting dipastikan saja hasil scan-nya itu terbaca jelas. Nggih, sebisa mungkin dokumen yang di-scan ini dokumen asli ya. Khawatirnya kalau dokumen fotokopi itu nanti ngeblur. Nggih. Lanjut, setelah KTP ada syarat lainnya ijazah dan transkrip. Nah ini otomatis harus yang sesuai nggih. Untuk pendidikan kemarin di lampiran pengumuman kami sudah menyertakan pendidikan itu yang bisa dilamar, istilahnya kita mempersyaratkan itu jurusan, tidak ke prodi ya, beda dengan CPNS. Jadi kayak kemarin CPNS ketika kami sudah mempersyaratkan S1 akuntansi, ya sudah yang bisa daftar hanya ekonomi akuntansi saja. Tapi kalau kami mempersyaratkan S1 ekonomi, berarti itu ekonomi apapun bisa. Ekonomi pembangunan, ekonomi akuntansi, itu bisa. Ekonomi manajemen, itu bisa. Tapi ada beberapa jabatan juga yang kami sudah mempersyaratkan secara spesifik. Karena itu biasanya dari instansi pembina jabatan tersebut ya. Biasanya ini di JFT. Kalau JFT itu dia memang sudah agak terkunci untuk pendidikannya. Ya, tapi kalau misalnya itu mesti menyebut secara luas. Jadi misalnya kalau nggak salah kita ada S1 teknik ya. Nah itu teknik apapun bisa masuk. Selama relevan dengan jabatan yang dilamar, gitu ya. Ada juga S1 pendidikan untuk yang bukan guru ya. Nah ini untuk teman-teman yang SPD di OPD ini kesempatan besar ini setelah sekian lama tidak bisa mengikuti seleksi P3K ya. Nah ini ada beberapa satu kalau nggak salah perencana ya. Nah ada perencana itu S1 pendidikan lah, monggo teman-teman yang mungkin non ASN punya pendidikan sarjana pendidikan, mau pendidikan apapun dan dia punya pengalaman kerja perencana, salah satunya yang seperti saya bilang tadi, bisa mendaftar. Nah ini kesempatan yang bagus nih. Nah kalau sudah seperti ini jangan milih-milih yang lain-lain lagi. Nah kalau misalnya cuman ada di satu itu ya sudah, mau tidak mau gitu. Kemudian untuk transkrip juga sama, silakan diunggah sesuai field, sesuai kolom. Nah ini untuk yang pendidikan SMA ini nggak ada transkrip nggih Bapak Ibu ya. Padahal dari sisi dokumen itu tetap ada kolom unggah transkrip, itu tetap ada. Setahu saya ketika saya ketika saya sekolah SMA, selain ijazah atau mungkin namanya apa STTB ya kalau zaman itu, di halaman belakangnya ada yang ada nilai, ada juga yang name ya. Nah itu monggo nanti tinggal diunggah salah satu aja. Yeah. Terus ada juga banyak pertanyaan terkait ijazah ini yang hilang. Ya karena memang untuk P3K ini kan kita usianya bisa sampai 57 tahun nggih Bapak Ibu. Jadi pendaftaran P3K bedanya atau untungnya dibandingkan CPNS, kalau CPNS itu maksimal kan 35 tahun. Kalau untuk P3K ini bisa sampai 57 tahun. Itu mesti bisa mendaftar. Lah mungkin ijazah SMA-nya sudah kuning barangkali ya, atau bahkan mungkin sudah hilang atau mungkin. Lah untuk yang seperti itu karena tetap ada persyaratan wajib mengunggah dokumen berupa ijazah, saran kami silakan meminta surat keterangan pengganti ijazah ke sekolahnya. Nah itu nanti jadi bukan surat kehilangan ya, kalau kehilangan itu berbeda. Jadi yang diminta itu surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan sekolahan atau dinas pendidikan. Jadi nanti silakan. Ini tadi ada juga yang bertanya aslinya sudah hilang, ada legalisirnya gitu ya, ada fotokopiannya. Masalahnya untuk sampai dengan saat ini, kalau dulu itu pemberkasan itu pasti dimintakan aslinya. Nah kalau saya bilang mungkin dari sisi kita verifikasi ya, selama itu jelas terlihat, memang kita tetap bisa memverifikasi kalau itu kopian, legalisir.
Tapi kami khawatirnya ketika nanti diminta pembuktian berupa ijazah asli, Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan, kemudian jadi dibatalkan kelulusannya, itu kan akan eman-eman. Nah, jadi lebih baik kalau hilang itu mencari saja surat keterangan pengganti ijazah. Nah, otomatis kan ada aslinya, nggih. Dan surat keterangan pengganti ijazah setahu kami itu datanya itu sama seperti data yang ada di ijazah. Kenapa ijazah itu dibutuhkan? Ijazah itu dokumen awal yang penting dalam pembuatan surat keputusan pengangkatan. Jadi data awal seorang calon ASN itu adalah dari ijazahnya, dari nama, dari tempat tanggal lahir. Karena mereka nggak pakai KTP, jadi di BKN yang menetapkan NIP itu dokumen penting untuk membuat SK. Kalau mau tahu nama pelamar ini bukan ngelihat KTP, itu ngelihatnya ijazah. Jadi ijazah ini termasuk dokumen yang sangat penting dalam pelamaran seleksi CASN. Jadi sebisa mungkin harus dipenuhi sesuai yang sudah dipersyaratkan, gitu nggih. Tadi untuk transkrip sudah jelas, nggih. Jadi kalau misalnya bukan perguruan tinggi, itu kalau SMA itu bisa melampirkan yang nilai di STTB-nya atau mungkin dari NEM-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah pas foto. Nah, ini pas foto sudah ditentukan. Itu pas foto formal, latar belakangnya merah. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau kita ngikutin ketentuan aturan main, kita ikutin aja apa yang menjadi permintaan persyaratan, nggak usah yang aneh-aneh gitu, nggih. Karena kemarin jujur aja seleksi CPNS kemarin ada yang kami batalkan, maksudnya gagalkan atau tidak lolos atau dinyatakan tidak memenuhi syarat karena latar belakangnya ada yang biru, padahal sudah disampaikan merah, ya. Terus kita udah sampaikan formal. Nah, ini fotonya itu foto gaya-gayaan. Nah, artinya apa? Kalau dipikir kok kejam banget sih BKD gitu ya. Nah, ini kan yang namanya seleksi ini istilahnya itu formil. Jadi sebisa mungkin ketentuannya pas fotonya namanya kita mau mendaftar, mau melamar pekerjaan, masa foto-foto gaya-gayaan yang dilampirkan gitu. Jadi kan tidak sesuai. Jadi ini kemarin kita tidak lolos itu pas fotonya gini ya. Nah, gaya berdiri gaya gini. Nah, ini mau daftar pekerjaan atau mau minta ngajak tawuran gitu ya. Jadi makanya akhirnya kami menganggap dia tidak serius dalam melakukan pendaftaran. Artinya dia tidak mengindahkan apa yang menjadi persyaratan, makanya tidak lolos administrasi. Jadi harapan kami nanti teman-teman atau Bapak Ibu non ASN, apa yang sudah dicatatkan, ditentukan sebagai persyaratan, mohon diikuti. Enggak usah mungkin mau beda sendiri, latarnya biru hitam gitu, atau mungkin saya hitam nek latarnya merah nanti kelihatan kayak dendeng balado gitu, mau hitam, enggak usah aneh-aneh. Kalau memang ketentuannya sudah merah ya sudah ikuti saja. Sekarang pun kan juga Photoshop itu misalnya punyanya biru, minta teman-teman yang bisa mengganti ya, bisa diedit, diganti layarnya jadi merah. Jangan hanya gara-gara latar belakangnya biru kemudian jadi tidak lolos administrasi. Sangat eman-eman gitu nggih. Kemudian lanjut. Nah, setelah pas foto, nah ini untuk SPTJM pengalaman kerja. Ya, mungkin bisa contoh SPTJM pengalaman kerjanya, Mas. Ya, ini juga sudah kami sertakan nggih untuk formatnya di lampiran pengumuman ataupun di web. Bapak Ibu bisa nanti download. Kalau nggak ketemu nanti bisa lewat pengolah kepegawaiannya mungkin. Ini kami undang juga pengolah kepegawaian. Ini kami anggap nanti harapannya untuk persyaratan-persyaratan khususnya yang ditandatangani kepala perangkat daerah ini harusnya melalui pengelola kepegawaian nggih. Jadi satu pintu, karena kami anggap juga pengolah kepegawaian ini yang paling memahami untuk administrasi kepegawaian teman-teman non ASN yang ada di OPD masing-masing. Nah, ini sudah kita sertakan untuk nama pimpinan, nama NIP, jabatan, unit kerja, dan kemudian dengan ini menyatakan
Bapak Ibu sebagai non ASN namanya siapa, tempat tanggal lahir, pendidikannya apa. Sebisa mungkin pendidikan yang diisi di sini pendidikan yang digunakan untuk melamar ya. Jadi biar konsisten. Dengan surat lamaran tadi misalnya mau daftar jabatan apa, kalau misalnya downgrade berarti otomatis yang digunakan adalah pendidikan SMA, berarti gitu nggih. Tapi kalau yang digunakan sarjananya apa itu disertakan pendidikan apa, jabatannya mungkin bisa ditulis jabatan yang saat ini saja tidak apa-apa. Karena kan otomatis Bapak Ibu saat ini bekerja sebagai apa sesuai kontrak terakhir ya. Kemudian memiliki pengalaman kerja. Nah, kalau Bapak Ibu pengalaman kerjanya baru dari 1 OPD, silakan diisi sesuai pengalaman kerja Bapak Ibu di OPD tersebut. Mau berapa lama, kalau kita bilang dengan jabatan yang sama, misalnya dengan jabatan terakhir, itu pasti saya yakin kalau yang kemarin di tahun 2024 itu dialihkan jabatannya karena mungkin mau diisi P3K, itu pasti kan tidak akan memenuhi 2 tahun ya. Karena kan syaratnya harus 2 tahun. Jadi diisi saja pengalaman kerja Bapak Ibu selama bekerja di OPD tersebut. Kalau dalam 1 OPD. Kalau ada 2 OPD berpindah gimana Bu? Itu nanti bisa menggunakan 2 SPTJM. Nanti unggahnya itu dijadikan 1 file, diunggah barengan. Apalagi kalau dari sisi masa kerjanya belum mencapai 2 tahun. Jadi misalnya Bapak Ibu itu di OPD terakhir ini baru 1 tahun. Otomatis syarat terpenuhinya itu kan tidak memenuhi ya. Karena syaratnya kan 2 tahun. Tapi sebenarnya di OPD yang lama itu sudah 5 tahun. Nah berarti yang dari OPD lama itu dibuatkan juga SPTJM-nya ditandatangani kepala OPD yang lama. Jadi nanti ketika itu diunggah, nanti panitia itu melihat, oh ini 1 tahunnya di OPD yang sekarang. OPD yang lama itu sudah ada 5 tahun, ketika kita akumulasi ternyata sudah ada 6 tahun. Otomatis sudah memenuhi syarat terkait minimal 2 tahun gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah ini kemudian selama berapa tahun berapa bulan, terhitung mulai tanggal berapa sampai dengan saat ini. Atau kalau misalnya yang tadi di OPD lama berarti sampai dengan tanggal berapa. Nah kalau misalnya memang sesuai ketentuan seperti itu, saya yakin kepala OPD itu nggak akan ragu tanda tangan. Meskipun itu dia udah nggak kerja di OPD itu lagi, tapi kan memang secara sah ya, secara sah nyata dia bekerja di OPD yang lama itu 5 tahun gitu misalnya, dan itu dengan mengerjakan pekerjaan apa selama di sana itu disampaikan. Itu juga bisa untuk dokumen pembuktian terkait relevansi pengalaman, itu juga bisa. Ya, kemudian ditandatangani sama ini juga pakai materai, dan ini karena suratnya resmi dari OPD nggih, jadi otomatis suratnya ini nanti pakai kop. Kalau yang lamaran pernyataan karena itu suratnya pribadi itu tidak perlu pakai kertas kop nggih Bapak Ibu. Yang pakai kertas kop itu yang ditandatangani kepala perangkat daerah atas nama perangkat daerah. Nah itu kemudian tanda tangan stempel. Nah yang ini yang saya bilang rincian tugas ini sebisa mungkin catatkan, diuraikan, dituliskan ke dalam surat ini yang bisa membuktikan atau menunjukkan relevansinya Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau sebenarnya relevansinya itu menjadi tugas tambahan, bukan tugas pokok, disampaikan, dituliskan. Kalau hanya dituliskan pekerjaan pokok saja dan itu tidak ada relevansinya, maka itu tidak bisa kita kategorikan relevan. Jadi baru bisa relevan kalau dalam rincian surat ini ada 1, 2, 3 atau lebih pekerjaan dari jabatan yang Bapak Ibu lamar. Yang tadi saya beri contoh di awal, misalnya jabatan perencana, tapi jabatan di atasnya itu pengadministrasi perkantoran. Ya mungkin dijabarkan dulu jabatan dia sebagai pengadministrasi perkantoran apa, kemudian dia juga mengerjakan yang itu tadi misalnya buat RKA, misalnya buat KAK atau apapun yang berhubungan dengan jabatan perencana atau jabatan yang lain. Nanti bisa Bapak Ibu googling melalui Permenpan masing-masing nama jabatan, silakan. Jadi pastikan ketika teman-teman panitia di BKPSDM melakukan verifikasi validasi, itu teman-teman yakin bahwa ini relevan dengan jabatan yang dilamar.
dan itu disahkan oleh kepala perangkat daerah. Gitu nggih, sudah paham ya? Atau ini kok diam mesti galau atau memang tidak ada yang relevan ini? Kalau dibilang nggak relevan saya kok agak ragu ya. Saya yakin pasti dari sekian banyak pengalaman itu ada yang relevan sama Bapak Ibu. Cuma memang mungkin itu tidak menjadi tupoksi utamanya Bapak Ibu selama ini. Jadi coba nanti dilihat lagi masing-masing jabatan itu pekerjaannya apa sih jabatan itu. Ada nggak yang saya kerjakan selama ini? Nah prinsipnya kan hanya seperti itu nggih. Mencari apa yang sudah dikerjakan selama ini dan itu ternyata bagian dari pekerjaan sebuah jabatan yang lain. Nah, sebenarnya simple. Lanjut, kemudian setelah SPTJM ada surat keterangan aktif. Nah ini yang tadi kalau misalnya ada teman-teman non ASN yang mungkin dulu masuk database tapi sudah mundur. Nah ini juga sebenarnya filternya itu ada di umpeknya ya, karena yang saya sampaikan sebaiknya surat ini nanti kalaupun mau dibikin sendiri-sendiri, tapi saran saya naik ke pimpinan melalui umpek masing-masing. Nah nanti umpeknya silakan lakukan verifikasi validasi. Kalau ternyata ada, loh ini kok ada punyanya Bapak A, Bapak B atau Ibu A, Ibu B kan sekarang udah nggak kerja lagi. Nah itu jangan dinaikkan atau dikonfirmasi. Maaf Bapak Ibu ini sudah tidak berhak lagi untuk mengikuti seleksi karena sudah mundur. Gitu. Saya khawatir kalau misalnya tidak melalui pengolah umpek langsung ke pimpinan, mungkin pimpinannya nggak hafal ya. Apalagi kalau pimpinan yang punya anak buahnya banyak banget, itu nggak hafal dia ini sebenarnya masih bekerja di sini apa enggak. Yang tahu pasti itu adalah umpeknya, saya yakin. Karena kontraknya yang ngurusin juga umpek nggih. Ya kan kontrak awal tahun itu kan yang ngurusin umpek. Nah khawatirnya nanti akhirnya kesempatan ini didapatkan oleh orang yang tidak berhak. Ya itu tadi, karena sebenarnya dia sudah tidak aktif bekerja. Nah untuk keterangan aktif bekerja ini prinsipnya sama, hanya tinggal menerangkan saja bahwa atas nama Bapak Ibu yang merupakan non ASN ini telah melaksanakan tugas sebagai, lah ini yang tadi saya bilang, apakah dia XTHK 2 ataukah dia tenaga non ASN, ini yang tahu sebenarnya malah umpeknya. Bisa ditanyakan ke yang bersangkutannya, kecuali yang bersangkutannya sudah lupa diri, maksudnya dia nggak tahu dia itu sebenarnya K2. Nah, tapi saya yakin kalau dia itu K2 dia tahu kok saya K2, saya yakin mereka tahu. Jadi nanti silakan dipilih salah satu, kemudian ini diterangkan sudah bekerja selama berapa tahun, dan ini juga sama, nggih. Kalau untuk surat keterangan aktif bekerja, ini kan menerangkannya di pemerintah kota. Nah, sebenarnya kalau bicaranya di pemerintah kota, ini juga kalau dia pernah bekerja di OPD yang lain, ini bisa diakumulasi di surat ini. Nanti misalnya pimpinannya yang sekarang nggak mau tanda tangan, itu nanti bisa disampaikan atau dibuktikan dengan kontraknya yang di OPD sebelumnya. Ini Pak, saya di OPD sebelumnya sudah bekerja, karena ini kita bicaranya kan akumulasi. Idealnya atau seharusnya pimpinan mau menandatangani, karena kata-kata kita di sini bukan di OPD ya. Kalau surat tanggung jawab tadi kan di OPD masing-masing. Tapi kalau untuk keterangan aktif ini tapi secara terus-menerus ya. Jadi perpindahan OPD pun itu tidak terputus. Kalau terputus misalnya pernah jadi TKPK tahun 2020 berhenti, terus baru dikontrak lagi tahun 2023, itu tidak terus-menerus, itu tidak bisa diakumulasi. Jadi prinsip akumulasi ini kalau dia tidak terputus, harus terus menerus. Kalau dia sudah terputus, itu kita mulai dari yang kontrak terakhir atau kontrak terbarunya. Udah jelas nggih yang untuk surat SPTJM dan keterangan aktif sudah nggih, sudah paham ya. Bapak Ibu Umpek juga sudah paham nggih. Ya, ini untuk aktif bekerja ini juga karena yang tanda tangan pimpinan ini menggunakan kertas kop. Ya, jadi karena yang menandatangani adalah pimpinan. Kemudian
Surat lanjutnya itu izin dari yayasan atau izin dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya, ini khusus bagi P3K guru, nggih. Mungkin bisa ke contoh surat, Mas. Ya, jadi untuk surat izin dari yayasan yang ini khususnya pelamar prioritas, nggih. Jadi untuk P1 di pemerintah Kota Surakarta ini memang informasi yang kami dapat karena kami tidak punya data validnya, maksudnya bukan kami yang mengelola data pelamar prioritas, tapi ini adalah data dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang mungkin dari sekolahan ya, teman-teman dari SMP nanti bisa disampaikan ke teman-temannya yang guru atau mungkin punya teman yang di luar itu. Kalau dia itu adalah pelamar prioritas, yang artinya dia adalah P1 yang lulus di seleksi tahun 2021, kemudian belum dapat penempatan, kalau dia berasal dari sekolah swasta yang berada di berada di Kota Surakarta, dia bisa melamar untuk formasi P guru dengan status kelulusan prioritas itu dengan syarat harus ada surat izin dari ketua yayasannya. Ya, tapi kalau dia berasal dari sekolah swasta di luar Kota Surakarta, itu dia harus mendapatkan surat izin dari Dinas Pendidikan. Oke. Nah, untuk syarat mendapatkan surat Dinas Pendidikan, kemarin sudah kita sampaikan itu hanya untuk pelamar P1 yang tahun 2021 ikut seleksi tapi mendaftarnya itu di Kota Surakarta. Jadi artinya nanti Kepala Dinas Pendidikan tidak akan menerbitkan surat izin bagi pelamar prioritas yang tidak pernah mendaftar ke formasi guru di Kota Surakarta. Khawatirnya apa? Kalau diberikan izin, khawatirnya 87 formasi yang kita buka untuk guru itu habis untuk pelamar P1 dari daerah-daerah lain. Nah, kita khawatir di beberapa daerah ada yang enggak membuka formasi guru, semuanya lari ke Surakarta. Jadi memang harus kita batasi. Karena ini semangatnya itu untuk menyelesaikan non-ASN masing-masing daerah ya. Nah, dengan adanya kebijakan pelamar P1 ini, khawatirnya kalau kita tidak memfilter, itu malah diborong untuk pelamar prioritas. Akhirnya non-ASN database yang notabene adalah teman-teman guru TKPK yang mengajar di sekolah negeri, ini nanti jadi nggak ada yang bisa lolos. Ya, jadi kemungkinan tidak banyak lagi untuk yang P1 yang sekolahnya itu di swasta. Di swasta di Kota Surakarta nggih. Dan itu pun dengan catatan kalau mereka mendapatkan izin dari ketua yayasannya. Kalau mereka tidak mendapatkan izin, artinya formasi 87 itu berarti prioritas tertingginya hanya K2. Sama seperti yang di teknis dan kesehatan. Tapi kalau di guru masih ada, karena kita belum tahu nih mereka bisa mendaftar atau tidak, mendapat izin atau tidak. Dan ada berapa orang itu nanti kan karena itu by system ya. Jadi terhadap guru-guru ini yang melamar itu terkait masa kerjanya itu sudah by system, kaitannya dengan terdatanya mereka di data pokok pendidikan atau Dapodik. Lanjut. Nah, ini surat keterangan aktif mengajar. Kalau yang tadi aktif mengajarnya dari kepala OPD nggih. Lah, untuk teman-teman guru yang mungkin mengajarnya di sekolah negeri, ini surat keterangan aktifnya itu nanti dari kepala sekolah. Bisa dari kepala sekolah nanti menerangkan bahwa atas nama guru, misalnya guru SD mana gitu nggih, SD Manahan. Lah yang menerangkan kepala sekolah Manahannya menyatakan bahwa ini benar-benar terdaftar dan mengajar sebagai guru di sekolah mana gitu. Nah, sudah jelas ya kalau untuk guru nggih. Ya, lanjut. Untuk di syarat berikutnya, untuk surat keterangan disabilitas, nah ini untuk pelamar difabel yang tadi kami sampaikan, di samping dokumen yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada kewajiban untuk mengunggah 2 dokumen lain khusus untuk pelamar difabel.
Nggih, ini ada surat keterangan disabilitas, kemudian ada video. Nah, surat keterangan disabilitas ini itu bisa didapat dari fasilitas kesehatan pemerintah, boleh puskesmas, boleh rumah sakit pemerintah. Dan di surat itu menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Jadi bukan hanya surat keterangan sehat jasmani seperti secara umum nggih. Nanti mohon disampaikan ke teman-teman, atau mungkin kalau ada teman-teman non ASN difabel yang mengikuti secara daring, nanti bisa minta surat keterangannya, surat keterangan khusus difabel, surat keterangan kesehatannya untuk yang difabel, karena di situ biasanya ada tersendiri formatnya atau suratnya. Kemudian juga harus menyampaikan video. Kalau videonya panjang, itu mungkin nggak cukup, bisa menyampaikan link video. Dan perlu diingat, link videonya ini jangan dikunci, supaya teman-teman atau panitia verifikasi, verifikator nanti bisa meng-cross check videonya. Dan videonya ini kami harapkan sebisa mungkin itu menunjukkan pekerjaan yang dengan jabatan dilamar gitu nggih. Jadi misalnya tadi kan kita ada membuka formasi difabel itu pengadministrasi perkantoran. Jadi videonya itu yang menunjukkan dia bekerja sebagai pengadministrasi perkantoran itu apa sih bagian dari pekerjaan pengadministrasi perkantoran. Jadi membuktikan saya bisa bekerja untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Atau sebaliknya tadi ada satu lagi jabatan pustakawan. Nah itu dia harus menyampaikan sebagai pustakawan dia bisa bekerja dengan keterbatasannya, pembuktiannya melalui video. Karena kemarin ada pelamar difabel ini yang mungkin CPNS dari pelamar umum, itu video yang ditunjukkan itu bukan saat dia melaksanakan tugas, tapi saat dia berangkat kerja. Dia naik motor yang sudah dimodif itu, lah itu kan kita tidak bisa tahu ya. Kalau dia cuman ngeliatin motornya, lah terus pekerjaannya relevansinya di mana ini gitu. Nah kalau yang seperti itu kan tidak bisa membuktikan. Terus kalau mungkin tapi karena ini tidak ada hubungannya dengan komputer. Kalau dulu ada juga misalnya prakom gitu, harus memperlihatkan dia mengoperasikan sebuah komputer tapi harus kelihatan utuh, nggak cuma kelihatan tangannya, mungkin entah tangan siapa dipinjem, khawatirnya seperti itu. Ya lanjut. Kemudian untuk dokumen persyaratan wajib tambahan. Nah ini untuk formasi P3K khusus di Kota Surakarta, ini ada 2 jabatan yang mempersyaratkan dokumen wajib tambahan. Karena bicaranya dokumen wajib tambahan, ini artinya harus terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi berarti tidak lulus seleksi administrasi. Yeah. Ada 4 formasi nggih. Ada 4 formasi. Itu 2-nya di teknis, 2-nya di kesehatan. Nah, jabatannya itu ada yang pertama di teknis, ada jabatan asesor manajemen mutu industri ahli pertama. Nah, ini persyaratan wajib tambahannya sertifikat auditor manajemen mutu ISO 9001/2015. Jadi kalau misalnya ada yang mau daftar ke jabatan ini tapi belum punya sertifikat auditor, lah mohon maaf nanti tidak bisa lolos di seleksi administrasi. Tapi kalau ada yang sudah punya, silahkan. Itu menjadi kesempatan. Nah, kemudian jabatan yang berikutnya itu pemadam kebakaran pemula. Nah, ini untuk jabatan pemadam kebakaran ini yang jabatan yang banyak dimeriin ya, dimeriin semua OPD ini dari tahun lalu. Nah, untuk karena nama jabatan itu kan sudah ada ininya ya, tupoksinya ya. Jadi khusus memang untuk jabatan pemadam kebakaran, saya meyakini ini non ASN yang bisa daftar itu hanya non ASN pemadam kebakaran. Karena apa? Uraian tugas, pengalamannya yang berhubungan dengan jabatan pemadam kebakaran itu pasti hanya non ASN yang ada di Dinas Damkar. Nah, dinas OPD lain saya yakin nggak punya pengalaman itu.
Nah, kalau teman-teman yang lain, OPD yang lain itu maunya juga seperti itu terhadap jabatan-jabatan yang lain, mohon maaf kalau dari jabatannya itu istilahnya apa ya? Dia itu umum. Uraian tugasnya umum. Sehingga tidak bisa kita, artinya itu dimungkinkan dari OPD yang lain. Meskipun mungkin di OPD-nya itu diberikan tugas secara khusus, tapi dari penamaan jabatannya itu nggak ada kekhususan. Selamat datang Bapak Kaban, mohon izin dilanjut. Jadi kalau tidak ada kekhususan, kita tidak bisa, otomatis pelamar dari OPD lain itu tetap bisa mendaftar. Gitu nggih. Nah, jadi yang untuk pemadam kebakaran pemula, otomatis yang bisa daftar hanya non ASN atau TKPK yang ada di Dinas Pemadam. Ini diwajibkan juga untuk memiliki atau mengunggah dokumen surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Ini surat yang kalau unggahannya itu ada dua, nggih. Cuman nanti misalnya dari rumah sakit atau dari puskesmas itu membuatnya dalam satu surat, berarti itu diunggah 2 kali. Karena kalau di dalam SSCASN itu kolom yang diunggah itu ada 2 surat. Nggih. Kemudian untuk formasi yang di kesehatan itu ada terapis wicara terampil dan okupasi terapis terampil, itu ada dokumen wajib lainnya itu adalah STR. Kalau ini STR yang masih berlaku, kecuali mungkin STR yang baru-baru itu yang sudah mempersyaratkan ataupun masa berlakunya sudah seumur hidup ya. Nah itu baru bisa. Kemudian ada juga selain dokumen wajib tambahan, ada beberapa jabatan itu kalau dia punya dokumen tambahan itu bisa menambah nilai. Nah, cuma jabatannya apa saja karena ini ada banyak banget. Nanti kami bisa kasih clue-nya aja. Ini nanti juga teman-teman kalau misalnya mau download atau googling, silakan nanti cari di keputusan Menpan RB nomor 391. Atau bisa diunduh juga, sudah kami unggah di web casn.surakarta. Karena ada banyak banget, jadi nanti ketika di awal yang kami sampaikan, teman-teman sudah memilih nih jabatan apa, atau malah mau melihat ini sertifikat apa saja sih yang menjadi tambah nilai. Oh teman-teman punya itu dan relevan, ya sudah daftar aja, berarti nanti akan ada tambahan nilai. Jumlahnya berapa, persennya berapa, nanti bisa dilihat di lampiran keputusan Menpan ini. Ya lumayan ya untuk tambahan nilai ini nanti akan diperhitungkan di seleksi kompetensi. Jadi kalaupun ketika sudah mendapatkan tambahan nilai nanti menjadi urutan tertinggi, otomatis kesempatan dia lebih besar untuk lolos. Ini lanjut. Nah ini dari yang kami sampaikan di awal terkait siapa saja yang bisa mendaftar. Nah ini adalah urutan kelulusannya ya, jadi prioritas mulai dari prioritas P1 ini ada di P3K guru, kemudian yang kedua ex honorer K2, kemudian yang ketiga non ASN database BKN yang masih aktif bekerja, kemudian terakhir non ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun secara terus menerus. Kalau yang kita bicara di awal tadi itu non ASN yang tidak masuk database tapi sudah 2 tahun gitu nggih. Jadi terhadap nanti dokumennya yang aktif bekerja, pengalamannya yang tadi kami minta umpeknya. Jadi terhadap teman-teman yang mungkin baru dikontraknya belum ada 2 tahun, mohon maaf untuk seleksi P3K 2024 ini belum bisa diikuti. Jadi ini hanya bisa diikuti teman-teman non ASN yang sudah punya pengalaman kerja 2 tahun. 2 tahun ditarik mundur dari sekarang nggih Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara kontraknya, mungkin kontraknya awal tahun, itu artinya hanya bisa untuk teman-teman yang mungkin dikontraknya di tahun 2022. Dikontrak di awal tahun 2023 itu juga belum ada 2 tahun nggih. Kalau kita tarik mundur, jadi baru bisa yang dikontrak di tahun 2022. Nggih. Lanjut. Nah, ini untuk informasi lain yang bisa kami sampaikan.
Karena banyak pertanyaan itu bedanya apa sih tahap 1, tahap 2, terus kebijakannya nanti gimana untuk yang tahap 2. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi terkait mekanisme kenapa, bagaimana terhadap perbedaan jadwal. Nah, karena kan ada yang banyak nanya itu nanti sesi 2 atau tahap 2 itu kita melamarnya formasi yang sama semua atau sisa-sisanya gitu nggih. Lah itu juga kami belum tahu. Kalau dibilang sisa-sisa saya malah khawatir nggak ada sisa itu. Karena yang kita tahu database itu kan orangnya lebih banyak nggih. 3.000, formasinya 526. Dari situ saja sudah